Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu koin yaitu Bitget Bryce. Tapi kali ini kita akan kombinasikan juga pembahasannya dengan salah satu exchange yang telah memberikan suatu pemberitahuan ataupun peringatan kepada usernya yaitu exchange KuCoin. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada suara ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir kali gue update dari koin Bitget sekitar 1 hari yang lalu, dimana gue membahas sangat panjang sekali. Dan buat kalian, apabila kalian ingin jelas mengenai video sebelumnya, silakan kalian tonton sampai dengan selesai. Intinya di situ banyak sekali pembahasan-pembahasan mengenai gambaran dan juga perkembangan dari koin Bitget. Tetapi kali ini dimana ada sebuah informasi yang sangat baru sekali, bahwa ada sebuah pernyataan dari developers dan juga tim koin Bitget. Bagaimana reaksi kalian ketika koin Bitget dalam 30 hari ke depan itu bakalan kill 2.0? Apakah ini akan segera direalisasikan sebagai hadiah ulang tahun terhadap army-army dan juga holders dari koin Bitget? Dan tentunya ini sangat-sangat menarik sekali pembahasan kali ini mengenai koin Bitget. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi dan juga harga dari koin Bitget. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Dan ternyata per hari ini untuk koin Bitget Bryce sendiri sedang terjadi penurunan sekitar 0,14%. Dan harganya di 0, ada sekitar 60 di belakang, 2289 US dollar. Begitupun dalam sebuah peringkat by data coin market cap kali ini telah kembali lagi menduduki di peringkat 200-an untuk koin Bitget Bryce. Dan dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir sedang mengalami kenaikan sekitar 17,10%. Nah, jadi di sini sebelumnya gue ingin ucapkan juga nih ya, bukan hanya untuk Bitget tetapi untuk army-army dari koin Bitget yang masih tetap bertahan. Jadi happy birthday untuk koin Bitget di usia 2 tahun. Semoga menjadi lebih baik lagi dan bisa menguntungkan terhadap beberapa army dan juga holdersnya yang masih tetap bertahan sampai dengan sejauh ini. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama kita update dulu mengenai salah satu exchange yaitu exchange KuCoin yang telah memberikan suatu peringatan terhadap beberapa usernya yang belum melakukan KYC. Karena untuk gua sendiri pun gua baru saja melakukan KYC karena sebelumnya untuk menggunakan exchange KuCoin tanpa KYC kita sudah bisa melakukan transaksi baik perdagangan, deposit dan juga withdrawal. Namun ternyata kali ini ada sebuah pernyataan ataupun peringatan untuk beberapa user yang belum melakukan KYC dan harus sesegera mungkin melakukannya. Jadi di sini pertukaran kripto KuCoin untuk memperkenalkan KYC wajib pada bulan Juli. Nah, jadi tepat di kuartal ketiga sekarang, bulan Juli ini dari beberapa user harus melakukan KYC ataupun Know Your Customer. Jadi di sini pemeriksaan KuCoin Know Your Customer akan mengharuskan pengguna baru untuk menyelesaikan verifikasi identitas untuk mengakses semua layanan. Sementara pengguna non-KYC yang sudah ada tidak akan dapat menyetor. Jadi di sini untuk peringatan dan juga pernyataannya khususnya untuk para user baru ketika baru saja mendaftar, mereka itu tidak akan diberikan akses baik itu deposit apalagi untuk withdraw dan juga untuk beberapa layanan-layanan yang lain. Jadi untuk user baru itu harus dibarengi juga dengan melakukan KYC ataupun Know Your Customer. Tetapi untuk beberapa user yang sudah lama tetapi belum melakukan KYC itu masih bisa untuk menikmati layanan-layanan yang sudah diberikan oleh pihak exchange KuCoin, tetapi di sini ada tenggang waktu yang sudah ditentukan. Untuk user lama pun harus diwajibkan melakukan KYC ataupun Know Your Customer. Jadi sedikit banyaknya di sini pun pernyataan yang telah disampaikan oleh exchange KuCoin. Jadi pertukaran cryptocurrency utama KuCoin bekerja untuk memperkuatnya sistem kenali pelanggan Anda ataupun KYC dengan memperkenalkan pemeriksaan identitas wajib yang baru. Dan pada tanggal 28 Juni kemarin, KuCoin secara resmi mengumumkan pemutakhiran sistem KYC yang akan datang sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang global. Jadi di sini kenapa harus diwajibkan KYC untuk beberapa user, baik user lama ataupun user baru, karena demi menghindari tindak kejahatan, salah satunya untuk pencucian uang ataupun money laundry. Itu tujuan utama dan juga alasan utama kenapa user diwajibkan harus KYC. Dan untuk poin selanjutnya yang paling penting ada di bagian sini, karena pembaruan autentikasi KYC memperkenalkan pemeriksaan KYC wajib untuk semua pengguna baru di KuCoin mulai dari tanggal 15 Juli 2023.
Tanpa menyelesaikan KYC, pengguna yang baru daftar tidak akan dapat mengakses rangkaian produk dan juga layanan KuCoin, kata perusahaan itu. Dan selain itu pun untuk pengguna lama yang telah mendaftar sebelum tanggal 15 Juli 2023 juga harus menyelesaikan proses KYC untuk mengakses beberapa fitur di KuCoin. Pengguna tersebut tidak akan dapat menyetor dana baru, sementara penarikan tetap tidak terpengaruh catatan pengumuman. Nah, jadi di dalam kedua poin tersebut ini, selambat-lambatnya tanggal 15 Juli, baik user baru ataupun user lama harus melakukan KYC. Tetapi di sini ada sebuah perbedaan dari skala prioritas gitu ya. Untuk user baru yang mendaftar di atas tanggal 15 Juli tidak akan mendapatkan layanan-layanan dari pihak exchange KuCoin, baik setoran, perdagangan, withdrawal, staking, dan sebagainya. Tetapi untuk user lama yang belum melakukan KYC, walaupun di atas tanggal 15 Juli mereka masih bisa untuk menikmati beberapa layanan yang sudah disediakan oleh exchange KuCoin, tetapi dengan catatan beberapa user tersebut yang belum melakukan KYC, khususnya untuk user lama, mereka tidak bisa melakukan deposit ya. Jadi untuk melakukan deposit itu akan ditangguhkan karena syarat utamanya mereka harus melewati proses KYC terlebih dahulu. Jadi kurang lebihnya seperti ini, dan buat kalian para user KuCoin yang belum melakukan KYC harus sesegera mungkin melakukan KYC tanpa terkecuali sebelum tanggal 15 Juli mendatang. Dan sekarang kita bahas Coinbase, di mana kali ini ada beberapa informasi-informasi positif untuk ARMY dan juga holders dari koin BitGerBryce. Oke, jadi sekitar 1 jam yang lalu ada sebuah announcement juga yang baru saja di-announce oleh tim dan juga developers koin BitGerBryce. Nah, jadi kurang lebih postingannya adalah it's gonna be a hug event. Take the project you'd like to join us in the event as a partner. Jadi kurang lebih dengan acara besar yang akan segera diluncurkan oleh tim dan juga developers koin BitGer mengenai project unggulannya yaitu QBryce ataupun mobil electric vehicle. Karena di sini dia juga telah menyertakan gitu mengenai postingan tanggal 5 Juli kemarin, walaupun di dalam sebuah postingan yang ini dia telah berkoordinasi dan juga sudah memiliki partner dengan salah satu platform yang berbasis di Uni Emirat Arab. Tapi ternyata berpartner dengan salah satu bursa ataupun platform itu tidak cukup. Makanya di sini dia ingin mencari tahu dan kira-kira project apa yang pantas untuk mendampingi pada saat peluncuran QBryce-nya ataupun project unggulan dari koin BitGer demi memeriahkan acara tersebut. Jadi di sini tim dan juga developers koin BitGer ini secara tidak langsung meminta pendapat terhadap army-arminya dan juga holders dari koin BitGer. Dan di sini pun banyak sekali gitu ya beberapa army yang telah menanggapi di dalam sebuah postingan yang itu. Ada juga yang meminta untuk berpartner dengan Real Proki Inu, Sport Project, ada juga Baby Dogecoin, PP Coin ETH, Shiba Inu, dan beberapa project-project yang lain. Nah, tetapi menurut kalian, project apa yang pantas untuk mendampingi project koin BitGer pada saat peluncuran project unggulannya yaitu QBryce ataupun mobil electric vehicle? Apabila kalian memiliki referensi ataupun rekomendasi project, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk informasi selanjutnya, sekitar 3 jam yang lalu, ini adalah salah satu informasi yang sangat mengejutkan sekali, terutama untuk ARMY dan juga holders dari koin BitGerBryce. Mungkin sekarang tim dan juga developers koin BitGer ini sedang kejar target gitu ya, untuk bisa mencapai Bryce ke harga Rp1. Jadi di sini yang telah disampaikan dalam sebuah postingan tersebut adalah apa yang akan Anda beli jika Bryce mencapai di harga 0, ada sekitar 40 di belakang $1 dalam 30 hari ke depan. Dan apakah Anda masih memegang atau menjual? Tag teman kalian dan juga retweet. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dan juga pemahaman yang bisa kalian dapatkan dengan adanya suatu informasi ataupun announcement seperti demikian? Menurut pemahaman gua sendiri, intinya buat kalian jangan terlalu FOMO, tetapi harapan gua sendiri semoga tim dan juga developers koin BitGer ini bisa merealisasikan untuk Bryce kill to zero dalam 1 bulan ke depan atau 30 hari ke depan. Nah, jadi kurang lebih kesimpulannya adalah menurut gua sendiri, tim dan juga developers koin BitGer ini ingin tahu gitu ya, kira-kira sekuat apa nih komunitas dari Coinbryce ini ketika dari koin BitGer bisa mencapai ke harga sekian dolar yang telah ditargetkan, yang kurang lebih memiliki 40 di belakang koma. Apakah kalian masih akan memegang atau menjualnya? Ini hanya sekedar mencari tahu aja gitu ya, seberapa kuat komunitas dari Bryce ini dan juga seberapa kuat army-army dari koin BitGer akan memegang dari koinnya. Tetapi semoga saja ini bisa direalisasikan oleh tim dan juga developers koin BitGer kepada army-arminya. Dan untuk informasi selanjutnya, sekitar 4 jam yang lalu di sini pun ada sebuah postingan juga gitu ya mengenai jajak pendapat ataupun sistem voting. Nah, jadi kira-kira apa yang telah disebutkan dan juga diumumkan oleh tim dan juga developers koin BitGer? Beri suara sekarang sesuai peta jalan kami. Awalnya kami berencana meluncurkan platform pekerja lepas terdesentralisasi, namun kami sekarang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan pertukaran kripto peer-to-peer yang mirip dengan lokal Bitcoins.
Pertukaran kripto peer-to-peer ini berpotensi memberi kami lebih banyak exposure dan juga peluang untuk menarik pengguna, dan yang akan sangat menguntungkan proyek kami. Kami sangat menghargai suara Anda, apakah kami harus melanjutkan pengembangan platform pekerja lepas terdesentralisasi atau fokus pada peer-to-peer crypto exchange. Jadi lebih kurangnya dia meminta pendapat terhadap kalian semua, kira-kira apakah dia harus melanjutkan mengenai proyek dengan apa yang telah disampaikan dan juga dicatat dalam sebuah roadmap-nya, atau mungkin dia harus beralih dan mengembangkan salah satu pertukaran kripto peer-to-peer dan itu memiliki suatu potensi untuk memberi lebih banyak exposure dan juga peluang untuk menarik pengguna yang akan sangat menguntungkan terhadap project kami. Tapi menurut gua sendiri lebih baik dia fokus terhadap project peer-to-peer crypto exchange daripada dia harus berfokus terhadap pekerja lepas terdesentralisasi. Karena yang lebih gua lihat itu mengenai feedbacknya gitu, ataupun keuntungan terhadap project itu sendiri untuk dia mengembangkan dalam sebuah pekerja lepas terdesentralisasi. Gua rasa itu hanya sekedar menguntungkan terhadap beberapa individu ataupun beberapa orang saja. Tapi ketika dia berfokus terhadap pertukaran kripto peer-to-peer, itu akan bermanfaat untuk semua orang dan sekaligus juga bermanfaat terhadap projectnya Coin Bitgearbrise. Tapi menurut kalian kira-kira mereka itu harus berfokus terhadap project yang mana? Silahkan kalian voting di sini. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.